saya tetap guidance-nya dari WHO 5 Juli 2020 masih itu yang terbaru. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sedikit mengulang. Mungkin Bapak Ibu tahu bahwa penularan COVID-19 ini melalui droplet. Sekali lagi saya juga mengingatkan ya, droplet adalah percikan ludah yang akan terpercik dalam jarak 1 meter. Kemudian penularan melalui kontak dengan orang COVID pada saat berbicara, pada saat batuk, pada saat bersin, dropletnya menempel pada benda. Kemudian tangan kita memegang benda tersebut. Setelah itu tangan kita memegang area muka. Bila kita menyentuh area muka, hidung, mata, dan mulut, maka virus akan masuk. Karena di hidung, mata, dan mulut adalah tempat reseptor-reseptor masuknya virus ke dalam tubuh kita. Nah, ini adalah terkait dengan sebagai upaya pencegahan penularan COVID. Di sini saya menyampaikan untuk masker, ya. Kenapa saya menekankan sebagai di sini masker? Oleh karena masker adalah sebagai upaya untuk terjadinya penularan COVID-19 ataupun sebagai upaya pencegahan. Bapak Ibu, tetap kita harus melihat di sini. Kalau kita lihat rekomendasi dari WHO, saya harus menyampaikan kalau WHO sejujurnya harus saya sampaikan itu adalah masker bedah, ya. Jadi yang direkomendasikan oleh WHO adalah masker bedah. Kemudian WHO mengeluarkan kesepakatan bahwa dapat menggunakan masker kain. Bila kita memakai masker bedah, artinya orang sehat saja yang memakai masker bedah, maka resiko penularannya ada 70%. Kalau orang yang sakit saja memakai masker bedah, resiko penularan 5%. Kalau kedua pihak menggunakan masker bedah, resiko penularan 2%. Tapi kalau sudah memakai masker, kemudian kita juga menjaga jarak 2 meter, maka resiko penularan menjadi 0%. Saya lanjutkan, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, nah di sini sekarang kita sudah masuk ke dalam pemeriksaan swab PCR COVID-19. Bagaimana dengan diagnosis dari COVID-19? Pemeriksaan yang digunakan memiliki evidence paling tinggi adalah pemeriksaan swab PCR. Ya, seringkali di sini terjadi misleading di dalam masyarakat. Kita orang setelah sembuh itu harus hasil swab PCR-nya negatif, baru bisa diterima di masyarakat. Ya. Kita akan lihat Bapak Ibu, ya. Ini misleading, sekali lagi saya tekankan, misleadingnya adalah di dalam masyarakat, orang itu dikatakan sembuh harus hasil swab PCR-nya negatif, ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya kepada Bapak Ibu, apakah benar hal itu, gitu ya. Kita akan lihat sebenarnya PCR itu apa, ya. Jadi ini Bapak Ibu, ini adalah suatu skema kaidah pemeriksaan PCR. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada 2 jenis lingkaran. Jadi ini kalau Bapak Ibu ini diswab hidungnya, ya, diswab hidungnya, tenggorokannya, kemudian mulutnya, ini pakai alatnya yang warna hijau. Pada saat diswab, Bapak Ibu di sini alatnya ya akan menyentuh 2 warna. Jadi yang warna ungu ini adalah warna virusnya, sedangkan yang kuning adalah warna dari selubung-selubung virus. Jadi virus COVID itu memiliki selubung. Yang sebenarnya membuat kita ini sakit atau membuat kita tertular adalah virusnya yang warna ungu. Ya, jadi yang membuat kita sakit itu sebenarnya virusnya yang warna ungu yang membuat kita sakit. Bukan selubungnya yang berwarna kuning, Bapak Ibu. Nah, tapi Bapak Ibu yang saya hormati, PCR ini yang diperiksa sama dia nih apanya? Apakah virusnya atau selubungnya? Ya, PCR swab ini hanya bisa memeriksa selubungnya Bapak Ibu. Jadi yang diperiksa oleh alat PCR ini adalah selubungnya yang berwarna kuning. Padahal selubungnya ini bukan suatu substansi yang menularkan yang membuat orang menjadi sakit. Ya, jadi begitu virusnya kita ambil di sini dengan alatnya, ya, disuap ke hidung dan mulut kita,
Kemudian kita masukkan ke dalam alat swab PCR, ya, kita masukkan ke dalam alat PCR-nya. Nah, ini tidak bisa, sebentar ya. Saya mau pindahkan lagi. Nah, di sini Bapak Ibu, sebentar, saya harus menggantinya lagi. Nah, jadi tadi setelah kita di swab hidungnya kita, mulut kita, tenggorokan ya udah di swab, lalu dimasukkan ke dalam alat ini Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat bagaimana alat PCR-nya. Alat PCR ini di sini terlihat Bapak Ibu, mohon dipahami. Yang warna ungu tadi kita udah sepakat adalah virus corona, ya. Yang warna ungu ini adalah virus corona, sedangkan yang warna kuning-kuning ini adalah selubungnya dari virusnya. Nah, ini alat PCR, bagaimana pemeriksaan PCR ini berjalan? Ini kita gandakan Bapak Ibu. Jadi maksudnya di sini ya, alat PCR ini menggandakan selubung-selubung dari virus. Nah, Bapak Ibu lihat di sini, ada selubung N, selubung E, S, RD, RT. Selubung-selubung ini digandakan sampai di sini saya tampilkan penggandaannya sampai 40. Jadi city value, istilahnya city value-nya 40. Jadi penggandaannya sampai 40. Kalau udah sampai 40 di-cut ya. Nah, pada saat ini Bapak Ibu, tadi setelah disuap dimasukkan ke dalam alat PCR ya, lalu digandakan. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, digandakan. Nah, ternyata selubung N ini digandakan. Jadi dilipat gandakan di dalam alat PCR ini sampai 40 kali Bapak Ibu ya. Jadi kita menggandakan. Jadi yang digandakan sekali lagi virusnya bukan yang digandakan adalah selubungnya bukan virusnya. Digandakan sampai 40 kali Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat sebagai contoh saja, virus N digandakan sampai 40 kali tidak ditemukan, virus E digandakan sampai 40 kali tidak ditemukan, begitu juga selubung N digandakan, selubung E digandakan, selubung S digandakan, RD-RP digandakan sampai 40 kali, digandakan di sini tidak ditemukan. Kalau seperti ini kondisinya, berarti Bapak Ibu dinyatakan hasil pemeriksaan PCR negatif. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang seandainya nih Bapak Ibu berada di suatu tempat yang memiliki resiko terkena COVID-19, mungkin Bapak Ibu berada dalam kerumunan atau berhadapan dengan orang, ya, orang yang mungkin maskernya sering dilepas, kemudian berada di ruangan yang ventilasinya tidak baik. Nah, Bapak Ibu merasa was-was, saya kayaknya sepertinya mempunyai resiko untuk terkena virus COVID. Saya harus PCR. Nah, akhirnya Bapak Ibu datang nih ya ke drive-thru untuk dilakukan PCR, ya. Nah, kemudian disuaplah akhirnya Bapak Ibu. Seperti ini lagi ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu disuap ya. Karena merasa punya resiko nih, disuap nih Bapak Ibu. Nah, dengan alat ini, lalu Bapak Ibu disuap, kemudian dimasukkanlah ke dalam alatnya. Dimasukkan lagi ke dalam alatnya. Baik, kami berikan kesempatan kepada peserta yang ingin bertanya. Dan langsung ya, ini 3 penanya di sesi pertama. Boleh deh nanya ya. Baik. Kenalkan Ibu dengan siapa, dari mana? Baik. Neneng Ari Tangerang. Oke. Baik Bu Neneng dari Tangerang, langsung Bu ke pertanyaannya. Itu kalau orang yang kena COVID, kalau dia meninggal, apakah orang meninggal itu bisa menularkan COVID-nya sendiri? Karita, langsung dijawab tadi pertanyaan dari Ibu Neneng. Apakah yang meninggal itu ikut menularkan, Karita? Terima kasih. Baik Ibu, saya akan mencoba menjelaskan. Kalau orang yang meninggalnya ini memang sudah lewat ya masa replikasi virus, sudah lewat, virusnya sudah self-limiting disease, hilang dengan sendirinya. Ya memang pada orang yang sudah meninggal itu memang tidak ada virusnya. Tetapi, nah ini lagi ya Bu ya, kita pakai guidance dari WHO. Seluruh dunia pakainya guidance dari WHO. WHO menetapkan walaupun virusnya tidak ada lagi, ya,
Tapi guidance WHO menyatakan tetap harus dilakukan pemakaman secara COVID-19 untuk menghindari terjadinya kerisuhan ya, yang akhirnya justru menimbulkan perdebatan keramaian yang justru membahayakan, yang bisa mengakibatkan justru bertambah banyaknya orang yang terkena virus ini. Jadi tetap harus menggunakan guidance dari WHO. Ya, kalau terkait dengan orang yang meninggal, apakah bisa dikatakan negatif? Bisa, saya katakannya bisa saja. Tapi kalau dia memang meninggal dari masa perawatan dari COVID-19, mau dia meninggal dalam fase paruh awal atau fase paruh akhir, di mana virusnya tidak replikasi lagi, tetap harus dikuburkan dengan secara COVID-19. Itu guidance-nya begitu ya dari WHO. Iya. Baik Pak Din, silakan Pak Din. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Adin Majid dari Ciputat, Bu Dokter. Ada pertanyaan saya mengenai penyakit kronis. Yang tadi ada satu diantaranya adalah penyakit jantung. Penyakit jantungnya kan ada macam-macam ya. Yang mana yang boleh di COVID, yang mana yang tidak boleh di COVID, atau memang kena penyakit jantung saja, misalnya sudah kena ring gitu, lalu nggak boleh di COVID. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Din. Penanya kedua untuk sesi kedua kami persilakan. Tadi Pak Jul ya dari Lenteng Agung ya. Mengingat karena orang kita ini kan banyak perokok juga, ini resiko untuk yang pasif ngerokok ini bagaimana nih Kak Rita? Sekali lagi saya sampaikan, berdasarkan persatuan dari dokter spesialis penyakit jantung Indonesia, RKI, yang dikeluarkan rekomendasinya pada tanggal 15 Januari 2021 ya, ada orang dengan penyakit jantung bila masih terdapat gejala atau keluhan ya dalam 3 bulan terakhir ya, berarti gejala penyakit jantungnya ini tidak stabil, masih ada gejalanya itu seperti sesak napas, nyeri dada atau rasa tidak nyaman di sekitar dada, mudah capek ya, keterbatasan aktivitasnya, kemudian jantung terasa berdebar-debar, atau kakinya bengkak, atau bisa terjadi penurunan kesadaran. Jika dalam 3 bulan terakhir masih terdapat keluhan atau gejala-gejala seperti ini, maka orang tersebut belum bisa dilakukan vaksin Sinovac. Tapi bila memang kondisinya sudah stabil dalam 3 bulan terakhir tidak ada gejala-gejala ini, ya, di sini dinyatakan bisa. Jadi saran saya, Bapak yang terhormat Bapak Adin Majid, lebih amannya Bapak harus berkonsultasi dulu. Kalau seandainya ada orang yang dengan penyakit jantung, konsultasilah sebaik mungkin, sepuas-puasnya kepada dokter yang merawatnya, sehingga Bapak benar-benar yakin bahwa bisa dilakukan penyuntikan vaksin Sinovac. Itu penjelasan saya untuk Bapak Adin Majid. Terima kasih Bapak. Ya, terima Kemudian kasih banyak. Selanjutnya adalah ini tadi Bang Jul ya. Bang Jul Ya, ini dari Lenteng Agung Kak. Iya, Bang Jul di Lenteng Agung. Bang Jul, terima kasih pertanyaannya. Untuk perokok resikonya bagaimana? Nah, jadi kita ketahui bersama bahwa sekali lagi saya mengingatkan bahwa rokok itu ya mengandung banyak sekali ratusan zat-zat kimia yang di dalamnya bisa menjadi pencetus kanker dan di dalamnya juga bisa menyebabkan kerusakan paru-paru. Ya, otomatis orang dengan perokok yang aktif yang sudah merokok ya, di paru-parunya akan meninggalkan jejas-jejas daripada racun-racun dari rokoknya. Nah, apabila dia terkena virus COVID-19 ya, sekali lagi saya tekankan virus COVID-19 ini sasaran utamanya nih yang terkena ini pasti paru-paru. Nah, jadi otomatis paru-paru ini menjadi semakin berat menanggung bebannya ya, karena efek daripada rokok yang sudah dihisap sebelumnya, paru-parunya juga pasti mengalami untuk mengikat oksigen yang maksimal, pasti itu Bapak Ibu.
Ya, jadi dengan adanya virus COVID-19 yang dirusak itu adalah paru-parunya. Paru-parunya dirusak bisa menimbulkan fibrosis. Fibrosis ini bisa menyebabkan kemampuan kapasitas paru-paru untuk mengambil oksigen jadi berkurang. Ya, dengan kemampuan oksigennya jadi berkurang, otomatis orangnya menjadi masuk ke dalam keadaan yang sangat mudah menjadi berat, timbul sesak, ya, atau menjadi hipoksia, ya, istilahnya bahasa medisnya. Hipoksia itu aliran darahnya itu kekurangan oksigen. Nah, ini juga bisa menyebabkan pembuluh darahnya menjadi menciut, mengecil. Nah, ini juga tentu sangat membahayakan, akhirnya bisa menimbulkan dampaknya ke jantungnya. Jadi bukan hanya ke paru-parunya saja, ke jantungnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Kak Rita? Alhamdulillah, Bang Erwin sehat ya? Alhamdulillah Kak. Jadi sesuai dengan instruksi kami Kak di Direktorat Jenderal Pajak Kak, mulai tanggal 6 ini akan segera vaksin Kak. Tanggal 6 Maret 2021. Apa yang perlu kita siapkan untuk menghadapi kadang-kadang kan gini Kak, darah ini kadang-kadang tensinya tuh kadang-kadang di atas 50. Tadi kata kakak tadi nggak boleh lebih dari berapa tadi Kak? 180/110. Oh, ini kadang tadi aku konsultasi ke dokter Kak. Jadi tadi informasinya 150 katanya nggak boleh vaksin gitu kan. Tadi saya 145 dikasih obat. Obat untuk apa biar nggak terlalu pas Bapak menghadapi nanti COVID Jadi nanti. kita ikutin guidance-nya yang terbaru aja ya, yang baru keluar 11 Februari. Oh ya. Dalam pasien ini dia yang diserang kan adalah paru-paru, terutama saluran napas. Napas. Jadi guna peredaran darah dalam tubuhnya karena oksigen yang diserang. Makanya kita selalu untuk penyakit ini selalu saturasi oksigen. Jadi kalau saluran jantungnya, pembuluh darah jantungnya masih dipasang ring, dia masih stabil dan normal, walaupun ada seperti itu, ya secara teori ini aman dari komorbidnya, aman secara teori. Karena apa? Karena dipasang ring itu kan tujuannya untuk pembuluh darah yang melancarkan pembuluh darah. Kliniknya sih ya. Hah? Alamat klinik isian. Di Pinang Ranti. Kalau di-share lah ya. Boleh saya. Sekarang mau undur diri loh. Wah, izin BWNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.